IPO lagi rame. Hampir tiap minggu ada emiten baru. Banyak yang langsung arah di hari pertama. Grup saham penuh dengan kode baru. Tapi pertanyaannya, apakah ini tanda pasar sehat? Atau justru awal dari sebuah bubble? Di video ini kita akan bahas IPO secara objektif, tanpa FOMO, tanpa fear, dengan data, sejarah, dan logika investasi. Hype IPO bukan hal baru. Di setiap fase bullish market, IPO hampir selalu ramai. Kenapa? 1. Likuiditas berlebih saat suku bunga rendah dan uang muda beredar, investor mencari peluang baru. 2. Cerita pertumbuhan, growth story, IPO menjual masa depan, bukan masa lalu, dan manusia sangat mudah membeli cerita. 3. Efek kelangkaan, kesempatan cuma sekali. Kalau nggak ikut sekarang, ketinggalan. 4. Marketing dan distribusi IPO modern bukan cuma soal valuasi, tapi juga exposure, komunitas, dan buzz. Ini membuat IPO terlihat seperti easy money. Hype IPO berubah jadi bubble ketika 1. Valuasi tidak lagi relevan dengan fundamental per ratusan EBITDA negatif, arus kas belum jelas, tapi harga terus naik karena narasi. 2. Investor beli tanpa baca prospektus, banyak yang ikut IPO hanya karena katanya rame, katanya bandar masuk, bukan karena paham bisnisnya. 3. Lonjakan harga hanya terjadi di awal hari pertama ARA, minggu pertama sideways, bulan berikutnya turun perlahan. Ini pola klasik IPO bubble. Kita sudah sering melihat ini, .com bubble, akhir 1990-an, IPO tech pasca 2020, beberapa IPO lokal yang naik tajam lalu turun 50-80%, pola selalu sama. 1. Euforia. 2. Partisipasi retail besar. 3. Valuasi diabaikan. 4. Likuiditas berhenti. 5. Realitas datang. Bukan semua IPO buruk, tapi hype tanpa fundamental selalu berakhir sama. Jawabannya, belum tentu bubble total, tapi sangat selektif. Kita sedang berada di fase. Beberapa IPO berkualitas tinggi legitimate growth. Banyak IPO kualitas sedang story driven. Dan sebagian kecil IPO pure liquidity play. Artinya, market tidak irasional, tapi investor seringkali iya. Kalau kamu investor retail, ini panduannya. 1. Pisahkan IPO trading vs IPO investing. Trading fokus likuiditas dan momentum, investing fokus fundamental dan valuasi, jangan disatukan. 2. Baca 3 halaman paling penting prospektus, ringkasan usaha, risiko utama penggunaan dana IPO. Kalau ini saja kamu malas baca, lebih baik jangan ikut. 3. Jangan kejar hari pertama banyak saham IPO, justru memberi entry lebih baik setelah hype reda. 4. Ingat, bukan kamu yang harus ikut IPO. IPO itu pilihan, bukan kewajiban. Hype IPO akan selalu ada selama market bullish, tapi bubble hanya terbentuk ketika investor berhenti berpikir rasional. IPO bisa jadi peluang, atau bisa jadi jebakan likuiditas. Perbedaannya cuma satu, kamu ikut karena analisa, atau ikut karena takut ketinggalan. Kalau kamu mau konten saham yang kritis, rasional, dan berbasis data, subscribe Stock Capital. Tulis di komentar, IPO terakhir apa yang menurut kamu paling overhyped.